Apakah sekarang ini kamu merasa sudah lelah bekerja? Butuh motivasi tambahan? Aku yakin setelah kamu tonton video ini sampai selesai, kamu akan termotivasi 1000 kali lipat. Dan ikuti challenge-nya. Katanya, rajin bekerja, pangkal kaya. Apa kabarnya kamu yang di sana? Iya, kamu yang mau pencet tombol like, yes? Semoga kamu makin sukses. Setelah bulan lalu, kita ngobrolin tentang dana hari tua atau pensiun. Mulai dari kenapa harus nyiapin, kode investasi apa yang cocok buat pensiun. Sekarang, aku mau membantu kamu mengembalikan semangat kamu. Kamu yang sudah merasa lelah bekerja, tapi keluarga belum sejahtera. Kamu yang merasa sudah kerja habis-habisan, tapi mimpinya belum kesampaian. Kamu yang sudah mengatur keuangan, tapi selalu kekurangan. Semoga ceritaku hari ini bisa membuat kamu termotivasi dan terinspirasi. Rama adalah salah satu klien konsultasi keuangan yang perjuangannya luar biasa. Rama pada waktu itu datang ke finansialku karena dia sudah merasa lelah. Lelah kerja lebih dari 2 tahun untuk melunasi utang orang tuanya. Ceritanya berawal kurang lebih 2 tahun lalu ketika Rama lulus kuliah. Pada hari itu, keluarga Rama mendapat berita duka karena ayahnya meninggal dunia. Ayahnya Rama meninggal karena terjadi kecelakaan lalu lintas. Rama, ibunya, dan adik-adiknya itu berduka selama beberapa hari. Penderitaan mereka tidak selesai di situ karena almarhum meninggalkan utang sebesar 300 juta rupiah. Dan tidak ada asuransi jiwa. Singkat cerita, utang almarhum itu menjadi tanggungan Rama. Rama bekerja banting tulang, ini itu, kepala di kaki, kaki di kepala, dan total penghasilannya sebesar 8 juta rupiah per bulan. Kalau teman-teman lihat, penghasilan Rama kurang lebih 8 juta rupiah, bayar cicilan kurang lebih 5 juta rupiah, pengeluaran bulanannya 3 juta rupiah. Nggak punya tabungan, nggak punya asuransi, dan nggak punya lainnya. Dan gilanya, itu berjalan sudah kurang lebih 2 tahun. Teman-teman, seandainya kamu adalah teman baik Rama, apa nasihat kamu ke Rama? Silahkan tulis nasihat kamu di kolom komentar atau di kolom komen. Aku akan baca dan aku akan jawab komen-komen kamu. Lanjut ke ceritanya. Ya, pantesan banget ya, capek banget kerjanya. Sedih banget ceritanya karena Rama merasa kerja kerasnya 2 tahun itu kayak gak kemana-mana. Teman-teman sekantornya sudah foto di luar negeri, smartphone-nya sudah di-upgrade, bisa makan enak di resto. Nah, singkat cerita, Rama akhirnya sudah hopeless, udah capek gitu ya. Kemudian Rama mencoba hal yang berbeda, sesuatu yang baru dan belum pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu berkonsultasi. Rama datang ke finansialku untuk konsultasi, dan di sesi konsultasi Rama itu dibantu untuk melakukan pengecekan kondisi keuangan. Setelah itu, Rama dibantu untuk strategi menyelesaikan utang atau pinjaman tersebut. Pertama, Rama itu perlu meningkatkan pemasukannya. Setidaknya nih ya guys, dari perhitungan itu yang tadinya 8 juta itu perlu naik ke 14,3 juta. Awalnya, Rama itu kesulitan banget untuk ngejar penghasilan 14,3 juta per bulan. Setelah konsultasi awal, Rama mencoba untuk menambah penghasilan melalui pekerjaan sampingan. Kami berusaha meyakinkan Rama untuk keluar dari pikirannya yang mengatakan, saya nggak bisa. Rama itu punya sebuah
false belief. False belief itu adalah sesuatu pemikiran yang kamu rasa itu benar, tetapi ternyata salah. Dan itu malah mengganggu kinerja kamu. False belief-nya adalah cari uang itu susah. Karena Rama meyakini hal tersebut, meyakini cari uang itu susah, maka itulah yang terjadi di dirinya. Oleh sebab itu, kami coba bantu pecahkan false belief Rama. Setelah false belief Rama sudah diperbaiki, Rama akhirnya lebih percaya diri. Setidaknya dia berani coba. Dan guys, apa yang terjadi? Rama memutuskan untuk bekerja sama dengan temannya yang jago masak. Rama bekerja buat promo masakannya dengan sistem open PO. Dipasarinnya itu melalui sosial media, grup WhatsApp, dan iklan di sosial media. Awal-awal, Rama itu baru bisa dapat untung sekitar 1-2 juta rupiah per bulan. Itu juga setelah dibagi ke temennya yang masak, betul? Tapi lama-kelamaan pesanan Rama itu mulai meningkat. Dan berita bagusnya ini ya, orang yang sudah pernah beli, beli lagi, pesan lagi. Sekarang pemasukan dari jualan makanan itu sudah mencapai 5-6 juta rupiah per bulan. Nah, tambahan uang tersebut dipakai untuk melunasi sebagian pokok pinjaman dan sebagian disimpan untuk dana darurat. Dan puji Tuhannya, Rama sekarang punya asuransi. Utangnya Rama sekarang ini sisa kurang lebih 50 juta rupiah. Dan aku yakin beberapa bulan lagi itu juga harusnya sudah lunas. Rama yang sekarang sudah memiliki penghasilan kurang lebih 13-14 juta rupiah per bulan. Jika Rama berhasil melunasi semua pinjamannya, maka Rama bisa berinvestasi sebesar 8 jutaan rupiah per bulan. Amazing kan? Sebagai perencana keuangan, kebanggaan kami adalah ketika melihat klien-klien kami bisa mewujudkan mimpinya, bisa ceria lagi. Dan yang paling penting adalah ketika klien-klien kami bisa kembali lagi harga dirinya, percaya dirinya, merasa bisa jadi kebanggaan buat pasangan dan anak-anaknya. Guys, jika sekarang ini kamu sudah mencoba semua jalan dan masih merasa jalan buntu, saranku adalah coba lakukan hal yang berbeda. Albert Einstein pernah mengatakan, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dengan berharap hasilnya berbeda. Atau insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Aku ingin menutup videoku ini dengan sebuah eksperimen untuk mematahkan false belief-mu. Karena bisa jadi aku nggak punya kesempatan buat ngobrol sama kamu secara langsung, tapi aku berharap eksperimen ini bisa memecahkan false belief-mu. Pertama, kita tulis dulu false belief kamu apa. Misal false belief-mu cari uang sulit. Kedua, boros. Oke, kita pecahin. Pertama, kita tempelin nih di bawahnya. Guys, cara pecahinnya, ini kamu pegang, cara pegangnya tutupnya dekat-dekat tutup sini. Nah, kamu nanti pukul sekeras-kerasnya, ya, pakai yang di bawah sini. Pukul sekeras-kerasnya di tengah, supaya itu bisa pecah. Dan pukul pakai keyakinan kamu, seolah-olah kamu mau pecahin ini false belief kamu. Oke? Kita coba. Pecah. Yeah. Yeah. Pecah. Akhirnya pecah juga, ternyata bisa. Guys, ini false belief kamu yang lama sudah pecah, saatnya kamu berubah.
Terkadang kita sulit sukses karena adanya false belief. Misal, false belief kamu, cari uang itu susah. Saya sulit nabung, saya boros, saya tidak butuh perencana keuangan. Biarkan istri saya yang mengatur keuangan, saya tidak jago investasi, dan lain sebagainya. Aku ingin kamu keluar dari zona nyaman dan coba pecahkan false beliefmu itu. Kita coba buktikan apakah kamu juga bisa memecahkan false beliefmu. Selamat jika kamu sudah bisa pecahin botolnya, pecahin false belief kamu. Silahkan share video keberhasilan kamu, pecahkan false belief kamu, dan tag ke Instagram @financial_com atau juga di @melvin_mumpuni. Dan aku sarankan, bagikan juga video ini ke keluarga atau ke teman kamu yang kamu rasa mereka masih punya false belief dalam hidup mereka, khususnya dalam hal keuangan. Karena kamu sudah menunjukkan jalan, cara kepada mereka untuk keluar, untuk pecahin false belief mereka. Video ini adalah awal dari video serial keluar dari kebiasaan boros belanja kamu. Kamu pernah merasa nggak sih? Duh, kok uangku tuh cepet habis ya? Apa yang salah ya? Nah, kita akan bahas tuh kenapa kok uang kita itu cepet habis di video Melek Finansialku Rabu depan. Supaya kamu jadi orang pertama yang tahu update-nya, silahkan subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Tonton juga playlist Financial Planning 101 supaya kamu lebih jago lagi dalam merencanakan masa depan kamu. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Your personal finance